Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di hari yang kedua bulan suci Ramadan ini, tentu kita harus lebih banyak introspeksi diri, harus lebih banyak mengukur diri kita sampai sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin senja umur kita, semakin mendekati daripada kematian kita pula, maka kita sebagai umat manusia harus lebih mawas diri dalam menghadapi segala hal. Ada satu hal bahwa kehidupan di dunia ini adalah pada hakikatnya seperti halnya akan menuju daripada suatu kematian. Bulan puasa ini sama halnya pelajaran bagi kita untuk menuju suatu kematian. Ketika di siang hari kita menginginkan segala sesuatu yang ada, mungkin ketika ada orang yang jualan es teh, ingin rasanya membeli es teh untuk dibuka. Ketika kita ada orang jualan bakso, maka kita pun ingin rasanya membeli bakso untuk buka puasa. Ketika ada orang jualan apa saja rasanya enak yang akan dimakan. Karena dalam kondisi perut kita waktu saat itu adalah kosong. Perut kita dalam kondisi lapar. Maka apapun yang ada di hadapan kita rasanya ingin kita beli, ingin kita makan. Maka pas suatu ketika kita sudah menjelang maghrib, menjelang azan maghrib, tiba-tiba kita baru merasakan, oh langsung kita makan. Atau kita minum seteguk air. Dan nikmat yang paling nikmat adalah asupan pertama yang kita makan atau minuman pertama yang kita makan, itu yang paling nikmat. Karena setelah asupan yang kedua, gelas yang kedua, gelas yang ketiga, piring yang pertama, piring yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu sudah semakin tidak terasa nikmat lagi. Karena apa? Karena kita sudah ada isi perut kita. Itu digambarkan bahwa kita waktu di dunia itu serba keinginan apa saja. Seperti halnya orang berpuasa tadi. Ingin punya rumah mewah, ingin punya kendaraan mewah, ingin jabatan, ingin uang banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah hakikat orang di dunia. Akan tetapi baru pas ketika kita sudah meninggal, ternyata apa yang kita inginkan waktu di dunia sama seperti halnya pas ketika kita berbuka puasa. Cukup dengan air minum seteguk, 2 teguk, makan sepiring, bahkan nambah 2 piring saja, itu sudah cukup rasanya. Makanan yang cukup banyak yang kita beli tadi siang, ada punya keinginan ini dan itu, ternyata sudah tidak lagi ada selera untuk kita makan.
Karena kemampuan di perut kita hanya mungkin sekitar sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga lagi untuk angin. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, ada satu hal lagi, bahwa menurut Imam Al-Ghazali, nikmat dunya itu hanya telung perkara. Apa salah satunya adalah makan dan minum. Nikmat dunya hanya telung perkara, makan atau minum tadi, yang pertama. Dan itu juga saya jelaskan tadi bahwa walaupun hanya makan dan minum, nikmatnya makan dan minum itu kan pas ketika kita lapar. Ketika dalam kondisi kenyang pun kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya maknanya bahwa walaupun hanya makan dan minum, itu pun mungkin hanya asupan pertama, asupan kedua, asupan ketiga, mungkin itu yang baru nikmat. Tapi selebihnya sudah tidak ada kenikmatan lagi. Yang kedua adalah tidur. Tidur itu nikmat luar biasa. Nikmatnya dunia itu salah satunya adalah tidur. Ketika ada orang kaya di tempat mewah, hotel berbintang 5, tidur di sana malah justru dia tidak bisa tidur. Ada seorang yang fakir, yang tidur hanya dengan alas tikar saja, sederhana, di rumah yang cukup sederhana, yang tidak begitu mewah, tapi di tidurnya dia cukup lelap. Nikmat sekali dia tidur. Bahkan ketika saya ada melihat seorang yang fakir yang ada di jalan-jalan, ada seorang gelandangan di sana, karena dia kelelapan tidur, lalu dia tidur di emper toko, dia tidur cukup lelap, bahkan entah dia mimpi apa di sana. Nikmat sekali tidurnya. Sementara ada orang kaya raya yang ketika dia mau tidur hanya harus membutuhkan obat penenang atau obat tidur karena dia tidak bisa tidur. Itulah nikmatnya tidur. Dan nikmatnya tidur pun itu juga hanya sementara. Ketika bahwa paling nikmatnya tidur itu kita menjelang tidur. Ketika kita ngantuk mau menjelang tidur, itu nikmat luar biasa. Karena kalau kita sudah tidur, kita sudah tidak merasakan apa-apa. Paling hanya mimpi. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, nikmat dunya itu adalah kewajiban suami istri, berhubungan suami istri. Itu adalah nikmat. Dan itu pun hanya sementara, sebentar saja nikmat itu. Jadi tatkala ada seseorang mengharapkan dunia yang cukup, mengharapkan ini dan itu, ambisi ini dan itu, jabatan, harta kekayaan, rumah mewah, mobil mewah, duit banyak. Fitrahnya manusia dalam mencari nikmat, kenikmatan itu hanya telung perkara, yang lain itu hanya sebagai sarana. Karena bisa jadi kita buktikan ketika bulan puasa Ramadan ini, dalam kondisi lapar, orang yang mungkin pas ketika berbuka puasa dengan makanan yang cukup mewah sekalipun, dengan orang yang makan cukup sederhana, ikan asin dengan sambal lalapan saja, nikmatnya luar biasa. Karena pas ketika kita makan dalam kondisi lapar. Itulah pemirsa, mudah-mudahan hakikat kehidupan ini di dalam bulan suci Ramadan ini akan terasa bahwa ternyata bahwa nikmat daripada bulan puasa pun ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.